Sampai mati berserah. Kronologi baku tembak KKB dengan TNI Polri yang tewaskan 3 orang KKB. Dan Rem 173 Praja Vira Braja Brigjen Sri Widodo memastikan pihaknya berhasil menembak mati 3 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Dilansir dari kronologinya bermula saat KKB terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Kita berhasil melumpuhkan 3 orang anggota KKB pasca penembakan tukang ojek Rabu 22 Maret. Mereka kita lumpuhkan ketika terlihat melalui drone membawa senjata api laras panjang, kata Brigjen Sri Widodo. Berdasarkan pengamatan udara aparat, Sri Widodo menyebut terpantau 3 orang membawa senjata api. Personel TNI Polri lalu mengejar sampai ke arah Ilaga. Pasca penembakan, saat itu juga tim gabungan TNI Polri mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul, Ilaga, Kabupaten Puncak. Lalu kami melihat melalui drone ada 3 orang anggota KKB membawa senjata api laras panjang hingga akhirnya kami lumpuhkan, jelasnya. Sri Widodo menyebutkan satu dari 3 anggota KKB yang tewas teridentifikasi. Anggota KKB tersebut bernama Enius Pabuni. Dia menuturkan 2 jenazah lainnya tak dapat teridentifikasi karena usai tewas tertembak, jenazahnya dibawa oleh KKB ke dalam hutan. Lumpuhkan KKB Papua. Jenderal Bintang 2 kirim 450 prajurit TNI, sebut jadi tugas negara. Pangdam 6, Mula Warman Mejen Teguh Pujurunekso mengirim 450 prajurit jajarannya ke Papua untuk membantu tugas teritorial. Ratusan pasukan TNI itu dari Satuan Batalion Infanteri Raider 600 Modang, Kalimantan Timur. Para prajurit TNI yang berangkat didampingi oleh keluarganya masing-masing. Suasana haru pun terjadi ketika prajurit hendak naik kapal untuk meninggalkan kota Balikpapan. Tampak sejumlah istri dari para prajurit serta anaknya tidak kuasa menahan tangis saat dipeluk suaminya. Bahkan sempat ada yang memaksa ikut naik ke kapal bersama ayahnya. Teguh mengatakan, para prajurit ini dikirim untuk menjalankan operasi teritorial sekaligus pembinaan terhadap masyarakat di Papua. Rencananya, para prajurit TNI ini akan bertugas di Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nyahukimo. Jadi mereka membantu Satgas Organik di sana. Kodim dengan Koramil, nanti mereka berlayar ke Ambon, Maluku untuk transit. Diperkirakan tanggal 22 Mei 2022 mereka baru tiba di Timika, tutur Teguh. Mengenai konflik di Papua, Teguh mengatakan situasi yang terjadi sangat dinamis. Para prajurit diminta untuk bergerak mengikuti keadaan di sekitarnya. Bekal pembinaan dan pelatihan yang telah diberikan sebelum berangkat, para prajurit tersebut akan mengimplementasikan pembinaannya kepada masyarakat. Saya berharap kepada seluruh prajurit agar penugasan ini dapat disikapi secara arif dan bijaksana, bahwa tugas ini adalah tugas negara yang menuntut totalitas dalam pelaksanaannya guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua, pandasnya. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa optimis TNI dapat menumpas KKB Papua. Penegasan tersebut dikatakan Jenderal Andika saat ditemui di markas Korem 142 Tatak Mamuja. Penegasan tersebut dikatakan Jenderal Andika saat ditemui di markas Korem 142 Tatak Mamuju. Saat ini tak ada pasukan tambahan yang diterjunkan, karena kami yakin yang ada di lapangan sudah bisa menangani persoalan tersebut, kata Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, pasukan teritorial saat ini cukup dalam menangani teror yang dilakukan KKB tersebut, sehingga tak perlu ada tambahan pasukan. Justru upaya ditempuh saat ini, langkah jangka panjang dalam meredam kelompok bersenjata itu, hak asasi manusia menjadi hambatan dalam penanganannya. Kami terus berupaya menangani kasus tersebut dengan cara-cara kami yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, ungkap dia. Walaupun dari kelompok bersenjata tidak menunjukkan nilai kemanusiaan, tapi kita tidak boleh terpancing, lanjutnya. Dikatakan langkah yang saat ini ditempuh ialah terus menangani kasus itu secara hukum dan prosedural. Tentunya tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Panglima TNI tingkatkan status siaga tempur di pusat operasi KKB Papua. Panglima TNI Laksamana Yuda Margono menyatakan status Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur khusus di wilayah operasi kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dengan kondisi seperti ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur, kata Yudo dalam keterangannya kepada wartawan di lapangan udara Timika, Papua, Selasa 18 April 2023. Yudo mengatakan bahwa peningkatan status ini dilakukan untuk mengaktifkan naluri tempur para prajurit TNI.
kami tingkatkan siaga tempur sehingga naluri tempurnya terbangun, ucapnya. Ia menjelaskan rencana awal TNI soal misi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens diduga Papua adalah dengan menerapkan pendekatan lunak, seperti membangun komunikasi bersama warga setempat maupun operasi teritorial. Namun dengan jatuhnya korban jiwa yang disebabkan KKB, Yudo dengan tegas mengambil keputusan tersebut. Harapan kami seperti itu, tapi ternyata belum sampai ke sana sudah dihadang dan ditembaki seperti itu, tuturnya. Kendati telah menaikkan status, Yudo menyebut bahwa pihaknya tidak akan menambah jumlah pasukan serta alutsista. Pasukan yang ada adalah pasukan rotasi dari pasukan yang ada, ujarnya. Penjelasan peningkatan status, sementara itu Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Wijejono menjelaskan bahwa perintah dari Yudo merupakan buntut dari ulah KKB yang semakin agresif hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini dilakukan mengingat agresivitas KST atau kelompok separatis teroris makin tidak terkendali. Testimoni perilaku KST disampaikan langsung prajurit yang selamat. Setiap individu yang mampu berada di sisi prajurit tersebut mungkin akan lebih paham, ungkap Julius kepada wartawan, Rabu 19 April 2023. Selain agresif, KKB juga turut melibatkan ibu-ibu dan anak-anak untuk digunakan sebagai tabung saat melucuti senjata anggota TNI. Kisah lain dari pengakuan prajurit terdepan dihadapkan dengan taktik tempur mereka dengan menggunakan ibu-ibu dan anak-anak untuk tameng dan merebut senjata TNI, sambungnya. Korban KKB. Sebelumnya, 36 prajurit satuan tugas dikerahkan dalam upaya misi penyelamatan pilot Susi Air, Kapten Philip Mertens, diduga Papua Pegunungan pada Sabtu 15 April 2023 pukul 16.30 WIB. Dari 36 prajurit, satu di antaranya yang bernama Pratu Miftahul Arifin gugur usai ditembak oleh KKB hingga jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Kemudian ada 4 prajurit yang turut menjadi korban dari serangan KKB dengan mengalami luka tembak serta luka lainnya karena terjatuh saat menyelamatkan diri. Selain korban jiwa dan luka-luka, ada 4 prajurit TNI lainnya yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.